Ya, kalau kami sebagai pihak Muhammad habis sidang itu kan bukan sidang putusan hari Kamis. Hari Jumat kami kan datang ke lapangan. Tentu sebagai pihak sepanjang belum ada pencabutan, kami kan berhak bicara, dan kemudian tentu hukuman yang diterima Ahmad ini kan lumayan berat ya, itu 7 tahun. Walaupun sebenarnya kalau dibandingkan dengan perkara yang sama itu sudah termasuk ringan. Kalau apalagi kan Ahmad sudah 4 kali melakukan perbuatan tersebut. Nah, ini kan alasan pemberatnya. Jadi ya, kami datang hari Jumat dulu, mulai dari jam 2 sampai jam 7 malam di sana. Belum kedatangan kami. Tapi kan ada juga ada isu lah. Ada isu seolah-olah kan ada pencabutan kuasa ke kami kan. Walaupun ya secara etika itu kan tidak diperbolehkan sesuai dengan menurut pendapat kami ya, karena ya pencabutan kuasa itu kan masih kami menjalankan kuasa tersebut, dan begitu, dan keadaan klien juga kan masih labil karena ada keputusan yang menurut Ahmad kan berat. Situ kan terjadilah seolah-olah ada pencabutan ke kami cuma melalui konferensi pers, bukan melalui resmi pencabutan. Karena sesuai dengan kode etik undang-undang advokat, kode etik advokat itu namanya KEI, Kode Etik Advokat Indonesia. Di pasal 5 itu memang di situ mengatur tentang hubungan teman sejawat. Jadi kalau teman sejawat itu kan ada etika yang harus di pasal 5 itu. Jadi kalau misalnya saya orang mau ada rekan sejawat saya memberikan kasus yang lagi ditanganinya ke saya, tentu harus ada etika yang harus dipatuhi ya. Mungkin harus ada dulu pencabutan, kemudian ada dulu penyelesaian antara advokat yang lama dengan yang akan menerima lagi kuasa baru. Ini kan begitu ada keputusan, menurut keterangan Amar di lapas dengan saya, itu kan ada pernyataan ke saya, dia belum ada melakukan pencabutan. Tapi Bang Joko kan masih resmi menjadi pengacaranya Ahmad Dhani ya Bang? Ya kan dari pernyataan Amar kan udah jelas ya, saya bacakan ini kan jelas pernyataan Amar. Surat pernyataan Amar. Tahan Bang. Kan ada pernyataan Amar tentang dia ada pencabutan kuasa kepada kami. Ini diusahakan sendiri di lapas, kemudian kita tangani Amar dengan ada juga jari dengan cap jempolnya. Dan ini dibuat dia ini di depan register lapas Cipinang, Kabupaten Cipinang. Tidak ada kami paksa dan tidak ada juga temannya isu juga kita ada melakukan penekanan segala tidak. Karena yang harus dipahami, kami sebagai pihak Ahmad ini bukan satu perkara perkawinan, ya kan? Perceraian dengan mantan istrinya, kemudian perkara narkotika yang ketiga di Polres Jakarta Barat. Kami diterima waktu di Polres Jakarta Barat, itu kan kami menerima kuasa ini
bukan dari Amar aja, kami juga penunjukan dari Polres Jakarta Barat. Karena apa? Karena pada waktu Amar dilakukan pemeriksaan yang sudah melebihi 6 kali 24 jam di kepolisian diamankan, dia kan tidak punya PH. Kebetulan kami menjenguk karena dia waktu itu dalam persidangan perceraian, kami kan PH kan sering menjenguk ke sana. Otomatis penyidik polisi Polres Jakarta Barat, karena dia tidak dengan PH, malah kami yang ditunjuk sebagai PH. Nah, karena dia kekosongan pengacara dan juga diminta juga oleh Amar sendiri. Nah, berjalanlah kasus itu kan. Yang jelas Amar pada waktu itu dituntut 12 tahun, dihukum, diponis oleh hakim itu 3 tahun. Jadi perkara ini pada waktu yang ketiga ini, ya kan, alhamdulillah kasusnya benar-benar diringankan hukumannya. Kemudian yang aneh ini, di kasus keempat ini, karena terlalu banyak yang ikut campur tangan, akhirnya kami sebagai PH juga merasa dalam penanganan perkara yang keempat ini merasa banyak kesulitan. Karena kesulitannya apa? Kadang-kadang kan PH belum berbicara tentang, banyak orang berbicara di media ya luar materi hukum. Nah, ini kan juga menyebabkan kesulitan pengacara pada waktu penanganan perkara yang keempat ini, karena ada banyak statement yang dikeluarkan luar dari PH. Nah, otomatis kan itu sebenarnya menyulitkan perkara ini. Nah, dari analisa kami, ya ini juga mungkin yang termasuk menurut analisa kami ya, yang termasuk memberatkan amat jadinya dalam keputusan keempat ini, karena banyaknya tangan, ibaratnya dalam perkara keempat ini yang banyak berkomentar di luar PH. Jadi otomatis kalau analisa kami sebagai PH yang udah 26 tahun jadi PH, itu menurut kami yang memberatkan Amar juga. 7 tahun denda 1 miliar ya Bang ya? Iya, denda 1 miliar. Padahal pada waktu perkara di Jakarta Barat yang ketiga, itu kan alat buktinya lebih besar daripada kasus yang Jakarta Barat. Malah dia dihukumnya cuma 3 tahun. Nah, karena jaksa banding, ya itu kan dia malah dihukum cuma 4 tahun. Denda malah 500 juta. Jadi itu. Kemudian kan alasan pemberat lagi di sini kan, kalau saya analisa pertimbangan dari hakim ini, ya kan ya perbuatannya udah 4 kali. Jadi ada alasan pemberat. Dan Bang Amar menerima nggak sih Bang 7 tahun 1 miliar? Apakah dibanding atau tidak Bang? Ya, kami kan pada hari Jumat itu berdiskusi di sana. Dia minta pertimbangan kami. Ya karena kami ini kan udah 26 tahun jadi pengacara. Dan juga banyak kasus yang kami tangani, bukan kasus kecil juga, banyak kasus besar yang kita tangani. Ya kami melihat kan, ya tentu memberikan akses hukum yang tentu yang harus benar-benar Amar ini bisa memahami. Ya seperti kalau banding dia dengan kondisi yang sekarang, ya kan, 4-5 terdakwa yang sekarang ini yang dihukum itu udah menerima. Kalau menerima berarti dia udah mengakui kesalahan bahwa perbuatan itu ada. Nah kalau Amar sendiri yang banding,
ya kan? Apalagi ya kan banyak ya perkara ini yang jadi perhatian netizen, banyak opini netizen juga yang kadang-kadang nggak paham hukum, jadi ngomong masalah hukum. Nah, ini kami yakin seperti kasus Nikita kan di waktu banding malah ditambah, ya kan? Nah, kasus Samar yang ketiga itu kan juga ditambah 1 tahun, dari 3 tahun jadi 4 tahun. Nah, kami sarankan kepada Amar bahwa jangan banding. Kalaupun ada kejanggalan-kejanggalan atau mungkin ada novum baru dan bukti yang belum kita tampilkan pada waktu persidangan, itu kan lebih bagus kamu PK, meninjau kembali, karena peninjau kembali tidak akan menambah hukuman, yang pasti dia akan mengurangi, bisa juga bebas, bisa juga lepas demi hukuman. Nah, beberapa kasus korupsi yang kami tangani kan ya, kebanyakan PK terjadi penurunan hukuman. Jadi saran kami pada waktu hari Jumat ke Amar, ya alhamdulillah diterimanya. Akhirnya ya dia sampai bikin pernyataan ke kami pada waktu itu. Ya pernyataannya intinya dia tidak akan memajukan banding. Nah, ini kan dibuat tanggal 24 bulan 4. Boleh kasih lihat sedikit bang? Kamera. Ini surat berarti Bang Amar tidak jadi mengajukan banding ya Bang? Ya pernyataannya ke kami. Enggak Bang ya? Kan gitu. Ini langsung Bang Amar yang nulis ya bang? Ya dia langsung menulis. Ada cap jarinya Bang Amar juga ya Ya Bang? ini kan sini jarinya, cap jempol. Tahan bentar bang. Pasti setelah keputusan udah bertemu dengan Bang Amar ya Bang ya? Iya hari Jumat. Kondisinya gimana Bang Amar? Ya alhamdulillah ya, tentu secara psikologis dia ya terpukul lah kan. Karena kan waktu 7 tahun ini kan lama. Ya kan? Tapi harus dipahami juga, kami kan udah pengalaman dengan 26 tahun jadi pengacara, kan pasti ada pengalaman kita. Selain kita kan banyak juga yang menjalani hukuman. Ada yang seumur hidup tadi, seumur hidup ya kan, dengan dia melakukan yang baik, ya kan, ya dia berkelakuan baik di sana, dia juga menjalankan semua, ya kan, akhirnya juga tidak juga, malah belum di ibaratnya ya kan bisa dia dikurangi, apalagi ada diatur di KUHP sekarang kan, di KUHP baru sekarang itu orang yang hukum mati aja ada pengecekan dulu, ibaratnya dia menjalankan hukum ini, dia berkelakuan baik, menjalankan peraturan SOP yang ada masyarakat, kan akhirnya kan dari hukum mati jadi hukum seumur hidup. Dan begitu juga orang yang hukum seumur hidup pasti kan ada di uji coba dulu selama 10 tahun. Kalau ternyata selama 10 tahun kondisinya baik, ya dia kan udah bisa dikeluarkan. Mungkin dengan pengawasan kayak gitu. Saya kan saran kami itu diterima sama dia. Itulah dia kasih tahu, ke wartawan nanti bahwa saya tidak banding. Ya saya kan, ya karena ada isu, gue bilang ada PH juga, gue bilang ya kan, ya kamu bikin aja pernyataan, gue bilang, karena jangan sampai nanti ya saya aja yang buat kan. Dan kemudian tentang ya pencabutan, ya dia kan bilang belum mencabut, itu katanya penambahan, itu di pernyataannya ini ke kita. Berarti Bang Amar tidak jadi banding. Takutnya sih Bang dinilai berarti Bang Amar mengakui kesalahannya adanya penjualan di lapak. Bang Amar terbukti. Dia bukan itu, dia takut banding ini karena takutnya ditambah.
bukan dia mengakui bahwa dia melakukan itu, tidak. Dan pertimbangannya yang 5 tidak mengajukan banding. Nah, berarti kan yang 5 udah mengakui kesalahan dong. Nah, kalau dia sendirian yang banding, ya pasti dia dianggap mempersulit persidangan. Nah, atau ya alasan itulah dia tidak melakukan banding gitu. Ya, berarti memang kalau banding itu bisa naik, emang pasti naik nggak sih Bang hukuman atau memang seperti apa Bang? Ya selama kami jadi PH ini, ya minimal persentasenya 70% itu biasanya banding naik. Itu yang kami tengok dari jurisprudensi dan data buku di Mahkamah Agung itu. Kalau untuk banding itu biasanya hakim tinggi itu kalau nggak ada yang bukti-bukti yang benar-benar, kalau cuma bukti yang nggak ada bukti baru yang bisa meyakinkan hakim tinggi, itu biasanya malah diperberat karena dianggap kita ya ada indikasi mempersulit persidangan, tidak mau mengakui kesalahan kan gitu. Kalau soal PK tadi Abang mau menunjukkan PK nggak banding tapi PK seperti apa Bang? Ya kami kan sarankan pada waktu pertemuan dia, kalaupun nanti ya kamu mengajukan upaya hukum banding, ya ajukan aja di PK. Karena PK itu yang jelas tidak menambah hukuman, ya kan? Nah, malah bisa menurunkan atau membebaskan atau lepas dari hukum. Karena pengalaman kami menangani kasus korupsi itu, ya rata-rata PK itu banyak terjadi penurunan masa hukuman dan denda, yang uang pengganti kan gitu. Ini pengalaman kami. Itu yang kami sarankan pada waktu pertemuan kami hari Jumat itu. Di situ juga kami tanya, apakah ada isu bahwa kamu dan cabut kuasa dari kami? Dia bilang belum ada Om katanya. Ya kalau ada ya nggak apa-apa, kami bilang. Kenapa? Kami ini kan sifatnya kan membantu kamu ini kan sifatnya pro bono, ya kan? Karena kewajiban advokat apabila orang mendapat masalah hukum tidak mempunyai biaya, ya kami kalau diminta secara sukarela harus memberikan bantuan hukum kepada orang itu. Nah, kalau ada yang mengambil beban itu, ya kita alhamdulillah, ya kan? Amin. Kan? Kenapa? Karena beban kami banyak perkara lain yang kami tangani. Kami berprinsip kan begitu, menangani perkara proporsional yang dibayar dan yang pro bono tetap kami melaksanakan sesuai dengan proporsional pengacara. Jadi tidak kami bedakan karena itu sumpah advokat kan gitu. Jadi langkah selanjutnya akan mengajukan PK apa gimana Bang? Ya kalau Amar masih tetap mempertahankan kami sebagai PH, ya pasti langkah itu akan kami lakukan. Ya kadang-kadang kan bisa aja berubah, kan kita nggak tahu. Yang jelas sampai sekarang belum dicabut. Yang jelas ini kan pernyataan dia, bukan kami tulis, bukan kami apa, itu langsung. Karena kami minta kalau kamu memang tidak mencabut ya tulis secara tulisan tangan, kami tidak mau. Karena kami tidak berambisi juga untuk jadi pengacaranya Amal. Karena itu cuma sebagai kewajiban seorang profesionalnya advokat dan sumpahnya kan gitu, dan undang-undang advokat. Bang Amar kan masih jadi pengacaranya Bang Amar, tapi kemarin udah ada pengacara yang ikutan ngomong, ngaku-ngaku itu makan melanggar kode etik advokat nih Bang. Ya, Bang mau lanjutin nggak sih Bang mungkin? Kalau dari kita lihat ya di undang-undang advokat kan di kode etik advokat Indonesia itu kan ada di pasal 5. Jadi situ ada yang mengatur tentang hubungan dengan rekan sejawat. Ya termasuk dalam pengambilan kuasa dari klien yang masih ditangani rekan sejawat. Harusnya ada etika yang diatur di situ, yang untuk dia permisi dulu,
ya kan, jangan kemudian langsung menyodorkan kan gitu. Nah, itu kan ada semacam penyodoran kan, ibaratnya klien kami kan Amar kan lagi dalam keadaan ya posisi yang dihukum yang menurut dia berat, nah langsung disodorkan. Nah, kalau terjadi penandatanganan ya menurut kita itu kan ya udah melanggar ya, etika kan gitu kepada rekan sejawat. Itu kalau menurut pendapat kita. Dan ya mohon juga itu rekan sejawat dibaca lagi. Kenapa? Ya di pasal 5 Kode Etik Advokat Indonesia itu tentang hubungan rekan sejawat. Ya ini kadang-kadang kan yang harus dipahami juga. Ya memang kalau zaman kami dulu, kami advokat ini kan udah jadi PH ini udah dibawa tahun 2000, belum lahir undang-undang advokat. Jadi dulu jadi pengacara itu susah, nggak seperti sekarang. Sekarang PKPA langsung jadi. Dulu kami sebelum advokat ada ujian yang diadakan oleh pengadilan tinggi. Nah, kalau ujian jadi advokat itu harus menangani dulu 5 perkara pidana, 6 perkara perdata yang udah ingkrah. Itu baru bisa diajukan jadi advokat. SK-nya menteri. Jadi dulu jadi PH itu, jadi advokat itu bergensi. Karena apa? Dia itu SK dari pejabat negara setingkat menteri. Kalau di PT, ya kan, PH penasihat hukum aja, itu SK-nya dari ketua pengadilan tinggi. Nah kalau sekarang kan dari organisasi, dan kemudian dalam ujian ya ada kelemahan sekarang kan mereka tidak paham, banyak yang tidak memahami kode etik. Jadi kadang-kadang kan ya kalau yakin saya kalau ya rekan sejawat kami Krishna Mukti pasti dia paham itu. Tapi kalau yang ngomong semalam itu yang masih muda-muda ini, ya menurut kami ya yang belum perlu memahami itu kode etik seorang pengacara kan advokat. Kalau rekan kami, sejawat kami ini kan kalau Krishnamurti dia pasti paham karena dia ya, pengacara kan udah senior juga. Bang Amar tau nggak kondisi ini bang? Kalau ada orang yang banyak ikut campur sampai ada isu mengganti badan, sebenarnya Bang Amar juga tetap. Ya itu kan dia ngomong sama kita pusing juga. Bingung juga soal kenapa kasus keempat ini terlalu banyak yang ngomong gitu. Ya kan kita lihat, ya kan netizen juga bisa menilai persidangan, ya kan. Ada juga yang pasti ya rekan media tahu lah. Nah, ini kan juga ada sesuatu yang menurut pendapat kami PH ini juga yang menyebabkan perkara ini jadi Amar menjadi berat. Karena kalau kita tengok di situ kan alasan pertimbangan peringan dari hakim itu kan tidak ditonjolkan oleh hakim di situ. Apalagi kan banyak pengkritikan instansi pemerintah. Ini kan ya ini kan jadi pertimbangan juga oleh hakim kan. Karena hakim kan menurut pendapat kami kan juga instansi pemerintah. Nah itu kenapa kami itu 2 minggu sebelum persidangan kan sudah mengerem juga kan di media kami bilang jangan terlalu banyak yang ngomong masalah perkara Amar, ya kan, biarkanlah PH yang menjalani persidangan yang tahu isi semua dari dakwaan, BAP apa semua itulah yang bicara supaya ya ngomong orang ini, maksudnya ngomong-ngomong orang ya semacam netizen ini tidak bisa memberatkan Amar. Ya otomatis kan, ya sekarang kan kita lihat kan, dalam pengalaman kami kan pada waktu di Jakarta Barat, Amar ini kan dituntut 12 tahun, diponis cuma 3 tahun. Ya kan? Akhirnya banding jaksa ya jadi 4 tahun. Nah ini kan padahal barang buktinya waktu Jakarta Barat itu lebih gede suram bedanya dalam dakwaannya.
ada lagi aliran dana, maksudnya amar, maksudnya dipinjam uang si penjual ini menggunakan uang amar untuk menjual. Jadi inilah yang saya bilang pengalaman Umar. Jadi perkara ini jangan terlalu banyak orang yang di luar PH itu ikut campur dalam perkara ini, dalam termasuk ya statement ke media. Nah, ini kan pembelajaran sama kamu kemudian. Itulah nasihat kami ke Amar. Kalau rencana pemindahan ke NK itu mungkin terjadi nggak sih Bang kalau ada Bang Ahmad? Ya kalau masalah pemindahan ke NK harus dipahami dulu. Amar ini kan waktu itu statusnya hektis ya di NK. Nah, karena berhubung dengan persidangan ini, waktu itu kan sedang online, ya kan? Nah, kami sebagai PH waktu itu kan mengajukan permohonan pada hakim untuk bikin penetapan Ahmad ini di offline. Kenapa? Karena untuk supaya Ahmad ini bisa memberi keterangan yang bebas, merdeka. Akhirnya berdasarkan permohonan kami itu kan dikabulkan, dengan alotnya kan dikabulkan, media kan tahu. Jadi akhirnya keluarlah penetapan hakim, diperintahkan JPU untuk melaksanakan pemindahan Amar dari NK ke Cipinang, Lapas Udara Cipinang. Akhirnya itu perintah itu dilaksanakan oleh JPU. Nah, karena sifatnya kan berarti peminjaman. Nah, otomatis ya tentu ya nanti ya sesuai dengan penetapan hakim dan peminjaman yang dilakukan JPU, tentu JPU wajib mengembalikan lagi. Ya kalaupun nanti akan turun status, tapi kan tetap dia dikembalikan dulu ke NK.